3 tahun, aku sudah suka sekali dengan wayang. Semua berawal dari hadiah ulang tahunku, sebuah HP yang diberikan oleh papa dan mama. Dari HP itu, aku mulai mengenal tokoh-tokoh wayang kulit. Setiap hari aku menonton cerita wayang dan semakin penasaran dengan para tokohnya. Karena aku tidak pernah bosan, aku mulai meminta wayang sebagai mainan sehari-hari. Ternyata aku memang tidak pernah berhenti bermain dan bercerita tentang wayang. Aku justru semakin bersemangat. Bumi kencang-kencang, langit gelap-gelap katon. Akhirnya papa dan mama memutuskan untuk menyekolahkan aku di Sanggar Pedalangan Sarotama. Di sana ada 2 pilihan kelas, yaitu kelas kelompok dan kelas private. Papa dan mama memilihkan kelas private untukku karena aku kadang terlalu percaya diri dan sulit diatur kalau sudah bermain wayang. Aku juga selalu ingin jadi yang pertama dan ingin main wayang terus tanpa berhenti. Supaya tidak mengganggu teman yang lain, aku pun belajar di kelas private dan aku senang sekali. Kakang Anuman, mandek sih. Orang tuaku juga sering bingung kenapa aku bisa sangat tertarik dengan wayang. Karena di keluargaku tidak ada yang punya darah seni. Mungkin aku mirip Mbah Kung, sebab Mbah Kung sangat suka wayang kulit dan aku sering melihat beliau menikmati ceritanya. Namaku Albi Alfariski Pratama. Usiaku baru saja 8 tahun dan aku punya cita-cita besar. Aku ingin menjadi dalang hebat seperti almarhum Ki Anam Suroto. Aku ingin dikenal sebagai dalang cilik yang hebat, yang suatu hari bisa tampil besar dan membawa cerita wayang dengan suaraku sendiri. Itulah mimpi dan harapanku sejak sekarang. Dan aku ingin menjadikan wayang di tanganku besar dan dikenal di mata dunia. Assalamualaikum. Teman-teman, ayo kita nyanyi bersama yuk. Wah. Kaifa haluk Masmuk is min aina Albi. Masya Allah. Belajar di SD Al-Firdaus itu seru sekali bagiku. Setiap hari terasa menyenangkan karena pelajarannya menarik dan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku memang suka hampir semua pelajaran, tapi aku paling suka pelajaran bahasa Jawa dan sejarah. Mungkin karena banyak halnya yang berkaitan dengan dunia wayang yang aku cintai. Kalau sudah membahas tentang wayang, aku selalu langsung semangat. Ajak teman-teman kita nyanyi bersama-sama. Ayo Usaryo, teman-teman, ayo pada semangat ya nyanyinya. Jauh rabun kaos kaki, Izaun ya sepatu, Kimarun ya kerudu. Kata guru-guruku, aku anak yang pintar, ceria, mudah bergaul, dan suka bercerita. Kadang aku juga terlalu percaya diri dan suka maju duluan sebelum disuruh. Tapi itu semua karena aku selalu ingin mencoba dan belajar lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Albi akan mendalang. Teman-teman mau dengar nggak ceritanya? Mau. Oke. Makanya nanti saksikan ya ceritanya Albi. Nanti di terakhir ada pertanyaan-pertanyaan. Sejak pertama kali aku masuk SD, guruku sudah tahu tentang diriku.
karena mereka pernah melihat perjalanan aku waktu masih di TK. Dulu, aku pernah menjadi juara 1 tingkat PAUD sekarisidenan Surakarta dalam lomba mendongeng bersama Papa. Dan aku membawakan cerita pewayangan Punakawan. Beberapa kali, aku juga dipercaya sekolah untuk tampil mengisi acara atau menjadi MC. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di beberapa acara di kota Solo. Aku pernah diminta tampil atau memandu acara. Tadi nama karakternya siapa ini? Ayo. Betul. Nah, Anoman. Kalau ini, menurut kalian siapa? Ang? Ini siapa? Gibran, tahu? Jojo, tahu? Oh, Gavin sama Gibran benar. Beri tepuk tangan untuk Gavin dan Gibran. Setiap kali selesai tampil, aku selalu bercerita ke guru-guruku dan teman-temanku dengan penuh semangat. Bahkan sebelum tampil pun, aku sudah suka cerita dulu kalau aku akan main wayang di suatu tempat. Dari situlah, aku makin sering bercerita tentang wayang kepada semua orang di sekitarku. Orang tuaku memilihkan SD Al-Firdaus sebagai sekolahku karena sekolah ini salah satu yang terbaik di kota Solo. Dan di sini para guru benar-benar menggali, mendorong, dan mendukung penuh bakat setiap anak. Aku merasa sangat senang karena sekolahku selalu memberi dukungan positif dan bangga dengan prestasiku di dunia wayang. Di sekolah ini, aku juga belajar salah satu olahraga Nabi yang diajarkan dalam Islam, yaitu memanah. Aku sangat suka memanah karena itu mengingatkanku pada Arjuna, salah satu kesatria Pandawa yang terkenal dengan keahlian memanahnya. Semua itu membuatku merasa semakin dekat dengan dunia wayang dan semakin bersemangat belajar. Selain aku yang berprestasi, banyak sekali teman sekolahku yang juga membawa pulang piala dari setiap kejuaraan atau lomba loh teman. Untuk mendukung bakat dan kemampuan yang kami punya, sekolah memberikan kesempatan buat kami mengikuti bermacam ekskul. Salah satunya futsal, taekwondo, dan badminton. Tapi sayang sekali, karena waktuku yang sudah cukup padat, aku hanya mengikuti panahan saja. Kata orang tuaku, nanti aku malah tidak fokus kalau banyak ekskul. Halo teman-teman, nama aku Albi. Aku pedalangan cilik dari kota Solo. Nah teman-teman mau tahu nggak fungsi-fungsi wayang? Oke, Albi jelasin ya. Teman-teman, ini namanya apa ya? Loh, oh alah, pada tidak tahu ya. Ya sudah, Albi jelasin dulu ya. Ini namanya Arjuna, sang kasatriyan dari kesatrian Madukara. Banyak pengalaman menarik yang orang tuaku lihat dari awal latihan. Cara bicaraku masih belepotan, dan ukuran wayangnya bahkan lebih besar dari tubuh aku sendiri. Teman-teman tahu nggak artinya wayang lawasan? Yaitu wayang lawasan itu buatan lama atau enggak tua. Dari tahun 1993 ada, 1906 ada. Ini namanya Baladewa. Tapi entah bagaimana, aku mulai tertarik dengan dunia wayang. Aku mulai bercerita tentang tokoh-tokoh wayang. Lalu aku mulai meminta mainan wayang karena aku pikir itu adalah mainan yang seru. Orang tuaku kaget sekali. Bi, Papa, lagi ngapain?
Lagi bongkar wayangku dulu, Pak. Banyak sekali. Ya aku kangen soalnya yang pertama kali beli itu yang ini, Pak. Tahun berapa kamu beli? 3, 3 tahun. Apa itu namanya? cakil. Wih, kenapa suka cakil? Karena menurutku itu lucu dulu. Padahal mukanya serem kayak gini. Tapi meski kaget, Iya. mereka tetap senang dan bangga. Mereka bilang jarang sekali ada anak kecil seumurku yang suka dan tertarik dengan cerita-cerita wayang. Selain itu, titi larasku juga sudah bagus sejak awal. Baik saat aku suluk, maupun ketika nembang. Seolah-olah suara itu memang sudah menjadi bagian dari diriku sejak lama. Sejak saat itu, mereka semakin memperhatikan apa yang aku suka. Dan makin percaya kalau kesukaanku pada wayang bukan hal biasa, tapi sesuatu yang penting dalam hidupku. Pembuatan wayang kulit tradisional dilakukan oleh para perajin yang sangat terampil. Dan prosesnya dimulai dari memilih bahan utama yang sudah dikeringkan dan diratakan agar mudah dibentuk. Setelah itu, perajin menggambar pola tokoh wayang di atas kulit menggunakan pensil atau arang. Setiap garis wajah, pakaian, dan aksesorisnya digambar dengan teliti. Karena semua itu akan menjadi ciri khas tokoh wayang. Setelah pola selesai, bahan dipotong sesuai bentuknya, menggunakan pisau kecil yang sangat tajam. Tahap berikutnya adalah proses tatah dan sungging, yaitu menghias wayang dengan teknik tradisional. Perajin menggunakan alat kecil bernama tatah dan palu kayu untuk membuat lubang-lubang kecil dan ukiran rumit pada tubuh wayang, sehingga tampilannya menjadi indah dan hidup. Setelah ukiran selesai, wayang diberi warna menggunakan cat khusus yang kuat dan tidak mudah luntur. Warna dipilih berdasarkan karakter tokohnya. Misalnya merah untuk tokoh berani, atau hijau untuk tokoh yang tenang. Terakhirnya, wayang diberi rangka untuk membuat pegangan dan tangan yang bisa digerakkan. Semua proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Karena dikerjakan selama berhari-hari sampai menjadi karya seni yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi sonten iki kapalan, jadi budalan prajurit sanes Kurawa ning budalane prajurit Wanara kethek perangan saka petilan saka Anoman Buta. Anoman lah niki pasé banjogone dipendet niki. Mula titi larase kiringane mengke lantaran Prahat Bolo. Jadi mungkin yang buka celung nggih dalangi. Waktu itu Papa dan Mama sempat bingung mau menyekolahkan aku di sanggar yang mana. Mereka mencari banyak sanggar di kota Solo dan melihat beberapa pilihan. Tapi akhirnya Papa dan Mama menyerahkan keputusan itu kepadaku. Jagoane piyambak-piyambak nggih. Penong ya penong, sing gong-gong mungkin ngoten. Anak-anak, Prahat Bolo, pertama gonge gong gede. Engko buka celuk to, gumelar ngebeki surae gong gede. Kononge ndi? Loro ndi? Nah, kuwi yo. Saat kami datang ke Sanggar Sarotama, entah kenapa aku langsung merasa cocok.
Tanpa ragu, aku memilih Sanggar Sarotama sebagai tempatku belajar wayang. Sebelum masuk ke sanggar, aku sebenarnya belajar wayang secara otodidak. Aku sering menonton video wayang di YouTube, lalu mencoba menirukan gerakan dan suaranya sendiri. Jale wadya wanara saking pasanggrahan nang liyawan kumalane beki Kadang aku berlatih dengan papa, dan sering juga bersama mbahku yang memang sangat suka wayang kulit. Kami bertiga sering duduk bersama, memegang wayang, lalu bercerita seolah-olah sedang berada di panggung. Dari latihan kecil-kecil itulah kecintaanku pada wayang makin besar. Kegiatanku waktu TK cukup banyak, mulai dari mengikuti acara Temu Dalang Bocah Nusantara ke-9 dan ke-10, sampai tampil di beberapa acara di kota Solo bersama Sanggar Sarotama. Saat Temu Dalang Bocah yang ke-10, aku sudah mulai lebih besar dan caraku menembang serta memainkan wayang sudah jauh berbeda dibanding ketika usiaku masih di bawah 6 tahun. Yang paling berkesan bagi papa dan mama adalah saat aku masih kecil sekali, di bawah 6 tahun. Karena waktu itu, aku masih lucu-lucunya menembang dan memainkan wayang dengan gaya polos tapi penuh semangat. Ya, alhamdulillah latihan sonten iki sampun cekap. Alhamdulillah saya sedaya. Nah, mangke nek ten dalem nggih diprakteke lenggahe sing sae nggih kados ngaten. Dados ampun nanti mungkin ten mriki lenggahe sae mungkin nek teng dalem mboten niku nggih. Kali bapak ibu tetep bekti. Nggih, mboten kena wangsulan nek didhawuhi nggih Bu, nggih Pak, ngaten nggih. Sampun iki sedaya niki dalang, calon dalang nggih to. Nggih, ngaten alhamdulillah. Sanggar Seni Sarotama, tempat aku belajar mendalang, mengawali perjalanan di dunia pedalangan dan karawitan sejak tahun 1983 loh teman. Nama Sarotama diambil dari nama panah milik Raden Arjuna, salah satu tokoh penting dalam dunia pewayangan. Sanggar ini kemudian berdiri resmi pada tahun 1993 sebagai wadah bagi anak-anak yang mencintai budaya. Di sini konsep belajarnya sederhana, namun mendalam, belajar budaya sambil bermain. Seni tradisi dijaga bukan untuk hura-hura, tetapi untuk membangun budi pekerti. Terampil itu penting, tetapi akhlak selalu menjadi yang pertama. Di sanggar kami tidak hanya belajar mendalang, tetapi juga dibekali pengetahuan menari, menabuh, hingga penampilan wayang orang. Semuanya diajarkan berjalan seimbang bersama pendidikan budaya dan agama. Sehingga setiap anak tumbuh bukan hanya sebagai seniman kecil, tetapi juga pribadi yang berkarakter. Saat tampil dalam pentas goro-goro bersama teman-temanku, hal yang paling membuatku senang adalah kekompakan kami saat nembang dan membawakan cerita. Bagiku, tokoh-tokoh punakawan adalah bagian yang paling aku sukai.
Semua tokohnya, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong punya watak yang berbeda-beda. Dan itu menggambarkan sifat manusia dalam bentuk yang lucu dan mudah dipahami. Goro-goro juga menjadi adegan favoritku karena disitulah para punakawan muncul dan menghadirkan cerita yang penuh kelucuan. Entah bagaimana, selalu ada saja kelucuan yang muncul dan membuat semua orang tertawa, termasuk aku sendiri. Dalam pentas ludruk bocah, aku sebenarnya suka semua bagian. Menari, melawak, dan bercerita. Karena semuanya terasa seru dan membuatku bisa tampil lebih lepas di panggung. Tantangan paling seru saat latihan adalah mempelajari bahasa dan gaya khas ludruk. Karena cara bicaranya berbeda, dan aku harus menyesuaikan ekspresi supaya terlihat lucu dan pas. Biasanya aku mendapat peran utama, dan untuk karakter yang kumainkan, itu sudah ditentukan oleh sanggar. Mungkin para pelatih sudah tahu karakter apa yang paling cocok untuk masing-masing siswa, sehingga aku tinggal menjalani peranku dengan percaya diri dan sungguh-sungguh. Inspirasiku datang dari banyak dalang hebat di Indonesia. Aku ingin bercerita sedikit untuk memotivasi teman-temanku di seluruh Nusantara. Tidak semua dalang hebat terlahir dari keluarga seniman atau dalang besar. Aku sendiri bukan berasal dari keluarga seniman, tapi aku ingin berusaha menjadi luar biasa untuk kedua orang tuaku, untuk bangsaku, dan untuk negeriku. Aku selalu berusaha rajin belajar dan berlatih, baik di rumah maupun di sanggar. Setiap materi yang diberikan pelatih, selalu aku ulang dan aku latih lagi di rumah. Aku juga suka menonton penampilan dalang-dalang lain di media sosial untuk memotivasi diriku sendiri, supaya semakin semangat. Dan yang paling penting, aku selalu berdoa kepada Allah, agar dimudahkan dalam menggapai cita-citaku. Dan aku selalu meminta restu dari kedua orang tuaku. Semoga suatu hari nanti lewat wayang di tanganku, aku bisa menjadi dalang hebat yang bisa membanggakan banyak orang. Yang ini? Semangat. Oke, suka? Ya. Apa lagi? Minta apa lagi?